juga bulan Ramadan, bulan yang sibuk untuk berbagai macam bisnis. Jadi kita lihat bahwa terbuka peluang untuk buka puasa, untuk sahur, untuk peralatan-peralatan untuk ibadah, ya, bahkan juga perlengkapan untuk hari raya Idul Fitri, biasanya baju baru, mungkin juga sepatu baru, dan yang tidak kalah juga ramainya adalah mudik. Dan biasanya jutaan orang akan mudik, dan juga sudah tentu halal bihalal, termasuk biasanya juga adanya ziarah. Nah, semuanya ini merupakan kegiatan yang dapat merupakan peluang bisnis. Nah, karena itu pertanyaannya buat teman-teman semua, apakah tahun ini teman-teman akan jadi penonton saja, jadi konsumen saja, atau mau ikutan juga ikut berbisnis? Tentu harapannya adalah bisa mendapat tambahan penghasilan, tapi itu bukan satu-satunya. Karena di samping itu jangan lupa pengalaman berbisnis itu juga adalah sesuatu yang amat berharga. Dan pengalaman itu bisa berhasil, sangat berhasil, bahkan juga bisa tidak berhasil atau gagal. Baik pengalaman yang berhasil maupun yang tidak berhasil, itu akan merupakan pelajaran bagi kita untuk semakin terampil untuk berbisnis. Slide berikut, biasanya menjelang Ramadan, bahkan kadang-kadang seminggu sebelum Ramadan, itu sudah banyak yang mengunjungi makam keluarga dan sebagainya. Dan di situ tentu kesempatannya adalah jualan bunga, kemudian tukang parkir yang ramai, dan jangan lupa sebenarnya juga makanan dan minuman. Slide berikut. Sedangkan pada bulan puasa sendiri, sudah tentu yang ramai itu adalah makanan pembuka puasa. Itu biasanya snack ya, makanan kecil dengan berbagai macam minuman. Mulai dari yang sederhana, mungkin es teh manis, sampai yang ada es buah, ada cincau, ada segala macamnya. Dan begitu juga penganan dari kurma sampai makanan-makanan kecil lain. Nah, karena itu kita akan melihat di tetangga kita, di jalan-jalan pemukiman kita, orang banyak berjualan yang tadinya tidak berjualan. Kemudian juga banyak kebiasaan buka puasa bersama, biasanya di masjid tentu, atau bahkan juga ada komunitas-komunitas tertentu. Dan juga jangan lupa pada bulan puasa ini, ibu-ibu biasanya juga menyiapkan diri untuk membuat kue-kue. Dan sudah tentu juga ada yang membuat baju baru dan sebagainya. Slide berikut. Jadi kalau kita lihat kegiatan-kegiatan bulan puasa dan menjelang Lebaran, mudik itu sudah mulai biasanya 2 minggu sebelum Lebaran. Pakaian itu sudah ramai. Kalau ke Tanah Abang atau ke Tamrin City, 2 minggu menjelang, bahkan bulan puasa hari pertama itu sudah ramai ya, karena banyak orang yang termasuk dari pedagang-pedagang dari daerah sudah datang. Kemudian sepatu juga ramai, kue baik untuk bahan pembuat kue maupun kuenya sendiri, dan berbagai hantaran untuk buka puasa maupun untuk Lebaran. Slide berikut.
Nah, jangan lupa biasanya kita mengadakan halal bihalal dan dilaksanakan cukup panjang, hampir 1 bulan selama bulan Syawal. Dan biasanya pada hari-hari pertama Lebaran atau 1-2 hari setelahnya, itu banyak sekali pegawai catering yang pulang mudik, sehingga jumlah catering yang beroperasi itu semakin sedikit. Dan ini sebenarnya merupakan peluang bagi mereka yang bisa mengadakan kegiatan. Kemudian juga hantaran 1-2 hari menjelang Lebaran itu akan ramai sekali. Bukan hanya hantarannya, tetapi juga sampai ke packagingnya juga merupakan suatu bisnis yang cukup ramai. Slide berikut. Nah, pertanyaannya, minat Anda apa sih? Apakah sudah punya bisnis dan bisnis ini akan mau dibesarkan atau dilanjutkan atau mengajak teman-teman lain untuk bisa membesarkan? Misalnya Tika dan kawan-kawan kan punya pusat dapur sanggar ya, yang bisa bikin Kentang bisa Mustafa. bikin apa? Kentang Mustafa. Apa? Kentang Mustafa. Ya, terus empal gentong. Empal gentong, nasi uduk. Itu sayur asam yang pakai itu. Oh iya, jadi ada paket sayur asem 15.000, ada paket gulai nangka 18.500, kemudian ada paket empal gentong 20.000, dan yang paling grace baru mulai dari hari Senin kemarin adalah kentang Mustafa. Oke. Jadi Dr. Siska mungkin masih ingat, dulu Pelita Ibu mengirim 2 orang ibu-ibu ke Cirebon untuk belajar masak empal gentong. Iya. Dan lama sekali pelajarannya nggak pernah dipraktekkan. Oh. Akhirnya saya minta untuk bisa dihidupkan kembali dan sekarang ibu-ibu tersebut udah bikin empal gentong dan kita udah banyak yang pesan dari alergi, dari Rumah Sakit Kramat, ya, juga dari tetangga juga sudah ada, Prof. Tetangga-tetangga juga sudah mulai pesan. Nah, untuk Lebaran ini, saya mau mengajak dapur sanggar membuat kentang Mustafa yang cukup banyak. Katakanlah 2.000 bungkus gitu. Sehingga banyak teman-teman lain yang mungkin mau ikutan jualan bisa ambil di sanggar, katakanlah 10 atau 20 atau 50, karena banyak tentu dengan harga yang jauh lebih murah, bisa untuk dipakai, bisa juga untuk dijual kembali. Jadi saya tanya kapasitasnya sekarang baru 100 per hari, tetapi saya rasa bisa ditambah kalau memang kebutuhannya cukup banyak. Jadi teman-teman sekalian, cobalah pikirkan, waktu masih ada, kalau tanggal 23 Maret kita masuk bulan Ramadan, berarti masih sebulan lebih lagi, persiapkanlah dengan baik. Karena sekarang misalnya kalau tukang konveksi ini lagi sibuk-sibuknya, jadi mereka tanggal 1 puasa itu sudah punya stok yang banyak sekali untuk dijual. Jadi karena itu tolong nanti akan ada teman-teman yang berbagi, mungkin Tika bisa menceritakan apa yang diproduksi, kemudian Fatimah juga produksinya apa, mungkin yang lain-lain, Nurma atau siapa, silakan. Dan coba kita lihat apakah kita bisa bersama-sama. Karena dalam zaman digital ini, komunikasi itu begitu mudahnya, dan juga sekarang pengiriman barang juga tidak menjadi rumit, bisa cepat dengan harga yang murah, sehingga ini tidak hanya terbatas untuk Jabodetabek, tapi juga bisa untuk teman-teman lain yang
di Batam, Bismi dari Batam ya, Bismi. Dan juga teman-teman di daerah, mungkin ada yang di Banyuwangi, ada yang di Bogor, dan baik, saya kembalikan ke Hendak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Ini sudah ada yang raise hand aja nih, kayaknya menarik pembahasan kali ini. Halo Mbak Widya Risna. Loh, hilang raise hand ya? Tadi kepencet tuh. Ada mau ditanyakan Mbak Widya? Enggak? Kedengaran nggak Mas suara? Ya, Dengar. Halo? Kedengaran, suaranya merdu. Ya. Aduh, terima kasih Mbak Arti, tapi saya bukan penyanyi kok. Terima kasih Kang Hendar. Untuk masalah bisnis nih, kebetulan saya cukup lama ya bergelut di dunia bisnis. Waktu itu saya sedikit mau sharing sekalian bertanya. Waktu saya punya usaha semacam butik, jadi kerjasama dengan perias-perias untuk untuk membuat baju-baju pesta, pengantin, satu-satu keluarga, baju-baju amung tamu dan sebagainya. Nah, selagi saya menjalankan bisnis di fashion itu juga, saya lihat peluang untuk bisnis di waktu itu kan ada coklat tulen ya, zaman-zamannya baru awal-awal coklat tulen tuh yang isinya kacang, medes, blueberry, kemudian coklat karakter. Nah, saya buat itu dan prospeknya alhamdulillah kalau lebaran jadi saya buat sampel dari sebelum bulan puasa. Saya buat sampel, kemudian saya tawarkan. Pada saat itu strateginya saya tawarkan. Ketika nanti sudah ada yang pesan, kalau bulan puasa agak susah untuk nyicip ya. Jadi saya tawarkan sebelum bulan Ramadan, mereka bisa icip. Kemudian pas Ramadan kita tanyakan kembali, baru mereka pun. Jadi kita nggak bikin dulu, kita buat sesuai order. Dan alhamdulillah memang ini pada saat itu memang bagus pasarnya. Kemudian seiring berjalannya waktu kan sudah banyak yang bisa membuat, akhirnya memang sudah agak menurun. Nah, cetakan-cetakan coklat itu banyak sekali saya di rumah sebenarnya. Yang sampai saat ini juga saya masih berpikir untuk membuat kreasi apa lagi ya. Kalau coklat sudah kurang peminat, apa buat yang lain dari cetakan itu. Kemudian, nah untuk yang bisnis pakaian fashion, kebetulan saya spesialnya di busana pesta, payet, segala macam bordir, baju-baju yang inilah untuk pesta lah gitu. Pada saat COVID itu sangat terdampak karena nggak ada orang yang nikahan, nggak ada orang yang menggelar acara gitu. Tapi jujur bahan-bahan perca, sisa-sisa bahan itu ya untuk pembuatan baju itu banyak sekali di rumah. Saya sempat berpikir ini mau saya apakan ya bahan-bahan itu. Kan saya juga waktu itu sediakan juga bahan masih. Jadi kalau ada orang mau bikin, entah misalkan kamisol atau kebaya, saya juga sediakan, tapi nggak banyak. Dan masih sampai sekarang masih ada, tapi saya agak berpikir ini kira-kira selain baju pesta apa ya yang bisa saya buat gitu. Apalagi menjelang lebaran gitu. Mungkin ada masukan dari Kang Hendar atau Pak Samsu gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya. Widya tinggal di mana? Mbak Widya tinggal di mana? Saya Cibubur, Pak. Cibubur. Jadi kan gini, pertama Widya punya produk, entah itu kuliner, entah itu pakaian, fashion. Nah, supaya diketahui oleh banyak orang, maka produk itu ya mesti disosialisasikan, diinformasikan secara luas. Nah, itu bisa melalui media sosial kita, bisa melalui WhatsApp kita, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook. Nanti mungkin Hendar bisa atau Wawan bisa menambahkan. Dan di samping itu, di sanggar kita itu sekarang ada tempat berkumpul teman-teman yang kita sebut sebagai pendamping sebaya. Ada sekitar
Berapa sih? 78 orang? 80. 80. Sekitar 80 orang. Kumpulnya berapa? Seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau gitu? Hampir tiap hari ada, Prof. Jadi kalau yang tiap hari itu ada sekitar 15 sampai 20 yang datang setiap hari. Tapi kan setiap hari ganti-ganti orang gitu. Oke. Jadi cara lain adalah titip di sanggar, nanti dipajang di sana, lalu tentu kasih tahu harganya berapa, kalau ecerannya berapa, kalau mau yang grosirannya bagaimana. Ya dari Cibubur ke Sanggar itu bisa naik itu. Saya pernah naik dari Rawamangun terminal ke Cilengsi, ada travel yang pakai AC itu berapa ya, 15.000 apa 20.000 rupiah. Dia lewat Cibubur itu. Itu Pak, kebetulan saya di Sanggar tiap hari Pak. Lah Aktivitasnya ya. juga. Apalagi Atur aja sama teman-teman Sanggar bagaimana bisa supaya barang-barangnya bisa dipajang di situ. Mungkin teman-teman saya bukan mau beli buat diri sendiri, tapi siapa tahu dia juga bisa jualkan gitu. Dia sendiri tambah penghasilan, tapi penjualan Widya menjadi jauh lebih banyak. Itu barangkali dari saya, Widya. Terima kasih Pak. Satu lagi saya boleh tanya nggak Pak? Ya boleh. Untuk mencari ini kan sebenarnya saya juga kalau memang ada teman-teman yang berniat untuk belajar, saya bersedia untuk membagi ilmu cara membuat coklat metulin atau coklat karakter, saya bersedia. Bahan alat-alat juga saya lengkap untuk cetakan-cetakan, banyak lah malah karena memang berusaha gitu. Nah cuma masalahnya memang untuk saat ini konsumen dari coklat metulin itu sudah jauh berkurang ketimbang waktu awal-awal ya Pak. Mungkin juga dari teman-teman ada ide untuk membuat sesuatu dari cetakan melalui cetakan itu kan cetakan itu macam-macam karakternya, banyak sekali, ada karakter kartun dan sebagainya, ada bunga, ada apa gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Kemudian untuk bahan-bahan sisa itu sebenarnya saya tadinya ingin membuat kreasi dari perca gitu. Cuman emang agak bingung juga ya untuk masalah pemasarannya. Terus juga terpentok sama ide. Widya, memang sulit kalau kita produksi sendiri, jual pasar sendiri. jual sendiri. Ya biasanya kalau kayak gitu kecil-kecilan, nggak bisa besar-besaran. Jadi kalau Widya memang bisa produksi, nanti Ervan mungkin bisa kasih tahu apakah kira-kira yang menarik untuk anak-anak selama bulan puasa ini. Nanti produksi, jadi Widya lebih ke produksinya, nanti yang menjualkan kita. Oh iya. Atau Saya buat mau jadi usaha bersama, modelnya nih kalau gitu. ayo buat usaha bersama juga nggak apa-apa, kita jadi usaha bersama kolektif gitu. Ya, saya mau di-endorse aja deh. Buat Mbak Ati gratis apa sih yang nggak buat Mbak Ati, ampun. Ya ampun, nanti saya pakai, saya bawa ke rumah sakit. Jadi kan orang-orang lihat tuh, oh modelnya ini loh, gitu. Jadi aku mau dong jadi modelnya kalau bisa. Boleh. Orang Surabaya juga mau loh jadi itu. Teman kita sebelah kanan itu orang Surabaya luar biasa, dia bisa jualan apa aja. Dan nanti kita juga dengarkan, beliau sebenarnya punya bisnis yang belum dibagi di sekolah bisnis ini. Saya kenal beliau dari udah lama sekali. Namanya Ibu Siska. Siap. Makasih Mbak Ati. Ya. Mungkin itu Mbak boleh masukan? Boleh ya, banget. Mbak. Boleh banget. Silakan. Saya belum punya kontaknya Mbak Widya. Pengen juga nih, saya juga tadi kalau dikatakan Prof bahwa kita perlu kolaborasi itu memang sangat
sangat membantu sekali. Nah, kenapa kita bertemu gini kan mengumpulkan ide, dan pasti beberapa teman itu pasti ada yang pengen ya tadi punya kekuatan masing-masing. Nah, kalau dengan perca, mohon maaf, kedengaran saya perca ya, benar ya Mbak Widya? Benar, percanya kebanyakan brukat sama satin. Oh, nah itu mungkin buat bungkus hampersnya kalau ini nanti buat lebaran. Dan kalau misalnya di sanggar itu malah saya kepikirnya itu adalah ketika lagi ngumpul menyambung. Jadi percanya itu dalam di kayak apa patchwork itu. Jadi disambung-sambung menjadi wadah untuk hampersnya. Itu sih. Kalau tadi Mbak Ati mengatakan mau dipakai, itu bisa bikin misalnya bros atau apa. Itu dipasang di kerudung atau kayak apa. Jadi sebetulnya bahan perca itu banyak sekali idenya. Cuman ya itu mesti apa ya, bertemu, kumpul gitu ya. Gitu. Mungkin itu sih Mbak. Saya kebetulan juga suka craft gitu ya. Jadi racun kayak gitu. Makanya sering seneng kalau ketemu teman-teman gini bisa muncul ide-ide baru. Mungkin itu sih Mbak Widya. Buat kalian nanti kalau boleh dapat kontaknya Mbak Widya ya, mungkin kita bisa ngobrol. Makasih. Silakan Mas Taufik, tadi sempat raise hand juga. Mas Taufik ya tadi. Ya, Mas Hendar, terima kasih sebetulnya. Cuma mau menanggapi tadi terkait dengan usaha Mbak siapa tadi namanya apalagi? Mbak Widya. Mbak Widya ya. Sebenarnya menarik banget sih buat saya ya terkait dengan adanya apa namanya cetakan coklat dan sisa bahan. Sebenarnya ini banyak yang bisa diolah dan apa namanya bisa sangat menguntungkan gitu. Tadi terkait dengan pengelolaannya. Mungkin pengelolaan, terus tadi Mbak Widya bilang saya sulit, bingung cara pemasarannya kayak gimana. Sebenarnya terlepas dari virus corona yang merebak di tahun 2019 sampai dengan 2021, saya rasa ini kesempatan kita di tahun 2023 gitu kan. Terlepas dari virus tersebut, mungkin kita bisa memasarkan melalui warung-warung kecil gitu kan, warung-warung kelontong gitu kita bisa titipkan. Terus juga anak-anak sekolah sudah mulai masuk lagi, mungkin kita bisa titipkan di kantin-kantin sekolah gitu. Sebenarnya banyak ide-ide gitu, hal yang menarik kalau emang kita mau gitu. Terus yang kedua adalah terkait dengan sisa bahan. Nah, terkait dengan sisa bahan, mungkin saya langsung punya ide gitu, ide kreatif menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi mungkin sisa bahan tersebut bisa menjadi apa namanya bahan untuk toples gitu kan, sehingga menjadi hiasan saat perjamuan di hari Lebaran. Gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang menarik sih menurut saya. Itu terlepas ide-ide kreatif sih sebenarnya Mbak Widya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Mas Taufik. Ya, terima kasih Mbak. Silakan. Terima kasih Mas Taufik. Silakan Mbak Rehana N. Alkaf. Rehana N. Alkaf ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendra ya, Pak Hendra dan Prof. Samsu. Masih ingat nama saya Prof? Terakhir udah lama banget ketemu Prof. Iya. Ini pertanyaannya mungkin mau sharing dulu bahwa saya mengajar di UIN di Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan kita sekarang lagi merintis nih, ada juga nih mahasiswa juga di sini yang kita merintis komunitas mahasiswa yang berdaya gitu. Nah, untuk membantu juga ke depannya untuk pembayaran kuliah dan lain-lain. Nah, kita tuh masih kebingungan nih untuk apa nih yang akan dijual di
bulan Ramadan gitu kan, karena pasarnya mahasiswa gitu, Asik. anak-anak kos. Gitu. Nah tadi saya kayaknya nggak ada ini juga ya, produknya udah ada nih ya, apa tadi kentang Mustafa kan buat sahur ya, lumayan tuh ya. Nah kalau misalkan kita nanti bisa ini gitu ya, gimana caranya? Tapi juga kan dari Ciputat itu sanggarnya di mana? Di Tebet. Pembaru, Mbak Rey. Jauh ya Bu Widya. Tidak jauh, tidak jauh. Dari kita tidak jauh, Ibu. Nah, kalau misalnya kita nanti beli grosiran gimana gitu kan, jadinya tinggal di ini. Kalau kita sekarang sistemnya sistem kantin kejujuran karena kita belum punya tempat. Rencananya ke depan pengennya ada tempat yang bisa kita taruh barang-barang yang akan kita jual. Tapi itu masih dari segi modal juga kita belum ada. Nah, yang sekarang kita lakukan, yang akan kita lakukan adalah kita ambil dari UKM yang kecil-kecil, warung kecil, misalnya apa lumpia, apa ya kemarin itu lumpia yang dimakan mahasiswa kalau pas pagi dan juga pas makan siang gitu. Itu kita taruh aja gitu. Nah, itu seperti itu modelnya. Tapi kalau bulan puasa kan mereka puasa. Nah, mungkin yang akan bisa kita lakukan adalah jualan yang buat buka dan buat ini sahur. Ya. Mungkin itu juga bisa kerjasama dan mungkin ke depannya kita setelah Ramadan itu juga harus dipikirin apalagi yang akan kita lakukan. Nah, ini mikir mungkin ada website kita ini ya di online. Nah, itu apakah sudah ada yang kita bisa juga ikutan nimbrung gitu kan? Jadi bisa sekalian gitu. Nah, mungkin itu ya Bu, Pak Hendra, Prof dan Ibu-ibu sekalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Raihana. Mungkin nanti idenya kita tampung dulu ya Bapak Ibu semua. Ada lagi juga nih yang mau share terkait dengan persiapan Ramadan nih. Tadi kan udah dari Mbak Tika ya, ada pusat sanggar. Pusat apa, Mbak? Pusat Dapur sanggar. sanggar. Nah, ada lagi nggak usahanya? Udah apa terakhir itu tadi kentang Mustafa? Apa ada lagi masih? Ada yang lain yang mau sharing juga ya? Kayaknya Ya. Mbak Fatima yang lain masih. Ada. Iya ada, tapi dari Mbak Tika sudah selesai. Maksud saya ada lagi yang di-sharing. Oh, ya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah wadahnya kita sharing dan promosi dan juga harapannya adalah kita bisa berbisnis dengan semua yang hadir di Zoom ini ya. Jadi sebenarnya saya termasuk yang sudah berkali-kali mencoba untuk berbisnis, walaupun bisnisnya kayak musiman gitu. Jadi dulu waktu zamannya mulai COVID, alat-alat kesehatan dan makanan sehat itu menjadi dominan kebutuhan ya. Jadi waktu itu juga saya ikutan mencoba bisnis di bidang itu. Jadi menyiapkan beberapa alat kesehatan, terus kemudian juga makanan sehat. Kemudian seiring dengan COVID mulai melandai, kebutuhannya sudah mulai berkurang, kita akhirnya juga mesti melihat peluang lain yang kira-kira dibutuhkan apa sih sama kita semuanya gitu. Dan terakhir adalah karena luar biasa Prof. Samsur Rizal ini selalu mengingatkan kita bahwa makanan itu setiap saat ada yang perlu, tapi juga makanan sehat, murah, tetapi juga bukan murahan gitu. Nah, itu juga menjadi motivasi kita untuk selanjutnya mencoba. Salah satu yang kita coba adalah kentang Mustafa. Ini terus terang idenya baru atau kegiatannya baru dimulai hari Minggu kemarin, karena alhamdulillah di hari Sabtunya ini saya dan mungkin juga beberapa kawan mendapatkan kiriman video, dan nanti teman-teman juga bisa melihat
ataupun mencoba dari video yang dikirimkan oleh Prof. Samsurijal ini, yang akhirnya kita mencoba mempraktekkan. Jadi kentang Mustafa ini kita coba di hari Minggu dengan karena kita baru bilang mau mencoba, terus tiba-tiba sudah ada yang mau pesan bisa berapa gitu. Pertama kali hari Seninnya kita langsung mendapat pesanan 25 bungkus. Perlu Bapak Ibu ketahui satu bungkusnya kita hargain 10.000. Jadi kalau 25 bungkus itu buat saya dan teman-teman yang membuat ini sudah merupakan hal yang luar biasa, karena tentu dengan 250 pertama kali pesanan itu membuat kami semangat gitu. Hari berikutnya ada lagi pesanan dan hari ini juga ada. Jadi tadi karena sudah agak sore, jadi kita membuat juga tidak banyak, hanya sekitar 20 atau 30 bungkus gitu. Nah, cara pembuatannya tidak sulit, jadi saya yakin semua yang berminat dan tertarik bisa membuat ini. Tetapi kalau tidak mau membuat, tentu kami siap untuk yang membuat dan juga menyalurkan. Tadi Bu Raihana, saya dan kawan-kawan tentu menyambut dengan baik dan senang sekali tawaran untuk bisa kerjasama. Tentunya kami bisa memberikan harga khusus kalau memang pesanannya cukup banyak gitu. Nah, untuk sementara ini memang kalau antara 10 sampai 25 kami patok harganya 10.000. Tapi kalau nanti pesanannya di atas itu tentu ada harga khusus gitu. Apalagi semoga di bulan Ramadan ada pesanan yang cukup banyak. Insya Allah kami juga akan memberikan harga khusus. Seperti kami sampaikan tadi bahwa kemampuan untuk saat ini kami per hari bisa memproduksi 100 bungkus, tetapi kalau memang permintaan cukup tinggi tentu kami bisa menambah jumlah produksinya gitu. Itu aja. Nanti teman-teman akan dibagikan videonya dan juga nomor telepon jika ingin memesan kentang Mustafa ini, ataupun ingin memesan empal gentong dan yang lain. Selain kentang sebenarnya ada juga biji ketapang yang itu biasanya adalah khas kue di bulan Ramadan atau bulan Lebaran ya. Dan itu juga per bungkusnya kami tawarkan dengan harga 10.000. Tetapi kalau pemesanannya banyak, tentu juga ada harga khusus. Sementara itu aja dulu. Saya kembalikan Pak Hendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika saya mau bulan Ramadan, kita punya security yang merupakan outsourcing ya. Jadi bukan pegawai. Sehingga mereka pada waktu dinas di rumah sakit itu ada sekitar 50 orang setiap malam itu tidak mendapat sahur. Kalau buka puasa nggak ada masalah karena masjid juga bagi-bagi. Tapi kalau sahur itu yang dapat hanya pegawai RSCM. Karena sudah 10 tahun lebih beri sahur buat tenaga security kita. Dan saya mau pesan untuk kentang Mustafanya. Jadi baik, Prof. 1.000, 2.000 kan untuk sebulan tuh, Prof. Sebulan, 25 hari. Karena biasanya 25 hari. Baik, Prof. Senang hati diterima, dan perlu saya sampaikan bahwa kentang ini expirednya 2 bulan. Jadi kalau cuma selama Ramadan plus liburan Idul Fitri masih bisa, Prof. Jadi boleh tidak hanya untuk 25 hari, Prof. Untuk 60 hari itu nggak apa-apa, Prof. Dan Bapak Ibu yang lainnya, silakan Ustaz. Nanti saya pesan 2.000, kamu nggak sanggup. Sanggup, Prof. Saya berbisnis dengan Anda. Itu jawaban saya, Prof. Terima kasih. Semangat, Mbak.
Berarti 10.000 itu berapa gram ya Mbak sebungkusnya? Oke. Pak Wan boleh ditayangkan atau saya kasih contoh ini. Jadi sementara karena kebetulan baru mulai hari Minggu kemarin, jadi belum sempat beli timbangan ya. Jadi saya belum nimbang. Ini kan mesti terus terang juga ya. Ini jualan jujur nih, jualan jujur karena baru latihan juga gitu. Jadi ini ukuran plastiknya sih ada. Jadi kita beli plastiknya itu ukuran 12 kali 20 kali 0,1. Jadi kalau hari ini kita coba tadi kita beli kentang 5 kilo, jadinya berapa bungkusnya itu ketahuan. Jadi saya bongkar apa enggak ya? Nanti enggak jadi pada beli, jangan-jangan katanya ya. Jadi jadi terus terang memang belum ditimbang, tapi sudah seukuran ini nih. Mungkin kurang lebih 1,5 on ya. Berarti Tapi dijamin rasanya garing dan renyah. Dan ini tahan untuk 2 bulan. Jadi Berarti Bu Siska untuk di Bantul nih Bu Siska, Dokter Siska, di Bantul 2 bulan Dok. Ya, tertarik sih soalnya di Jogja tuh nggak ada yang enak tuh Mustofanya. Ketika nanti saya kirim promonya Dok. Tapi habis itu langsung ya Dok ya. Insya Allah. Berarti tadi kan menyambung Kak Rehana tadi tuh bicara kalau belinya langsung grosiran atau misalkan kita belinya langsung misalnya 2 kilo kentang Mustafa atau 5 kilo kentang Mustafa nanti akan kita packing sendiri. Itu gimana Mbak Ti? Sementara kita nggak ngelayannya seperti itu. Kita ingin mempermudah teman-teman aja, misalnya anak kos daripada mesti jumbutin gitu ya, udah beli aja segini 10.000 gitu kan. Padahal kan saya kasihnya bukan 10.000 sama penjualnya kan, di warungnya kan nggak 10.000, jadi anak kosnya tinggal bayar 10.000 dapat 1 bungkus. Tapi belum di labelin ya Mbak, mau kita labelin sendiri. Labelnya sudah kita cetak, belum ditempel aja. Nanti sama Mas Wawan ditayang. Kalau misalnya kita belinya tanpa label Mbak, untuk dijual kembali bisa nggak Mbak? Oh, harganya khusus lebih mahal ya. Harganya khusus lebih mahal. Ya. Maklum ya Mbak. Atau boleh izin Bu Ati, kalau misalkan kita tambahkan tetap mereknya Bu Ati, tapi tambah kerjasama dengan kita gitu, bisa nggak? Bisa. Jadi di labelnya tetap yang Bu Ati, tapi kita tambahin inian kita juga karena kita memang bawa nama ini mahasiswanya gitu, kelompok mahasiswa berdayanya tadi gitu. Bisa banget Bu, karena kalau misalnya ngambil dari saya 8.000 misalnya, kemudian kerjasama atau bermitra dengan UIN menjadi 10.000 itu luar biasa. Jadi kami ke bawah Ibu dan UIN juga oke kan? Kok jadi malah lebih mahal Mbak Ti jadi 10.000? Enggak di UIN-nya. Oh. Kalau ambil yang tadi kan, kalau grosiran tadi, yang ini tanpa merek, kalau lebih mahal ya. Kalau pakai merek kan enggak ya. Betul, kalau tanpa merek lebih mahal. Kalau mereknya saya ada dan bermitra atau bekerja sama dengan siapapun itu, harganya lebih murah. Oke, siap Pak. Siap Bu. Siap ya. Nanti boleh japri Bu. Iya Bu. Oke, terima kasih Matika ya. Ini luar biasa nih, promosi udah langsung ada yang beli nih. Wah. Kita lihat sharer kedua ya, Pak Ervan, apakah bisa melakukan itu, menyaingi Mbak Tika? Assalamualaikum Pak Ervan. Pak Ervan mau sharing, Pak Ervan dulu apa Mbak Fatimah dulu nih? Yang ready. Lalu Pak Ervan? Lagi bikin itu dia cendol cendol keraton. Kalau gitu Mbak Fatimah dulu ya. Halo Mbak Fatimah. Halo Mas Hendar. Oke, Mbak Fatimah sudah ready. Enggak di sharing.
Terima kasih Mas Hendar, Prof, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sharing bisnis yang sedang saya jalankan ya. Kalau tadi mungkin Mbak Tika lebih fokus di makanan ya. Kalau saya lebih lebih minat ke yang awet di rumah gitu, yang bisa dipakai berkali-kali gitu, kayak yang langsung habis. Yaitu di bidang fashion atau di pakaian. Nah, kalau teman-teman ingin lihat lebih detailnya dari brand yang saya pasarkan, yaitu nama brandnya adalah Shaheen, dengan nama Shopee-nya adalah Shaheen Official Shop, sama Instagram-nya adalah shaheen.ofc. Nah, alhamdulillah Shaheen ini dibentuk atau berdiri ya dari Juni tahun 2021. Berarti kalau sekarang sudah mau 2 tahun ya Shaheen ini. Dan tahun kemarin adalah Ramadan pertama kami, dan alhamdulillah kami bisa memasarkan Shaheen ini ke berbagai kota dan juga kolaborasi dengan ekonomi umat Indonesia untuk berbagi produk Shaheen, yaitu berupa mukena dan kerudung, ke berbagai kota, di antaranya ke Bukit Tinggi, kemudian ke Cianjur, terus ke Jogja, ke daerah Banten kalau nggak salah ada juga, dan ke beberapa kota lainnya. Nah, kami saat ini masih fokus di dress dan mukena saja. Insya Allah nanti ke depannya kita akan menambah lagi beberapa yang kita pasarkan. Dan sekarang kita sedang proses produksi untuk Lebaran. Jadi untuk Lebaran sekarang ini, untuk Ramadan dan Lebaran, kita ada mempersiapkan mukena, kemudian untuk Lebaran, mukena untuk Ramadannya ya, untuk tarawih dan lain sebagainya, untuk perlengkapan ibadah, kemudian untuk Lebarannya adalah pakaian atau baju wanita. Selain itu, untuk tahun ini, Shaheen juga berkolaborasi lagi dengan ekonomi umat Indonesia. Kalau kemarin mungkin kita berbagi sedekah mukena ke berbagai kota. Kalau untuk sekarang kita fokuskan untuk korban gempa Cianjur. Jadi buat teman-teman di sini yang mau ikut juga mengikuti campaign berbagi paket perlengkapan ibadah, yaitu mukena dan sarung, bisa menghubungi saya gitu. Nah, untuk sarungnya sendiri saya produksi sendiri atau bagaimana? Nah, untuk sarungnya insya Allah nanti akan kolaborasi dengan Pak Ervan. Dan buat teman-teman yang ingin memasarkan produk Shaheen, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar ya. Nanti akan ada harga spesial untuk para reseller atau agen gitu. Terima kasih Mas Hendar. Oke, terima kasih Mbak Fat. Jadi ada yang mau ditanyakan terkait dengan usahanya Mbak Fatima? Oke. Kalau tidak, sekarang kita sharing ke pebisnis kita yang ketiga ya. Ada Uni Herna. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendar, Prof. Samsu, Prof. Fatima, Dr. Siska, semuanya sehat semua ya? Alhamdulillah Ya. nih sehat. Uni sehat? Alhamdulillah. Oke, silahkan di-sharing nih Uni tentang usahanya nih. Ini. Kalau untuk usaha ya, Masya Allah. Kalau sempat disinggung kemarin lagi proyek rendang ya. Kalau kentang Mustafa, saya ada juga, cuman saya bentuknya citatos. Gitu. Kalau mungkin dari Mbak Tika itu kan bentuknya korek api ya. Nah, Iya, nanti betul. bisa sharing lah untuk
tentang tipsnya juga kita saling tuker-tukeran ilmu lah insya Allah. Bisa kontak-kontak lah, saling berbagi ilmu insya Allah. Kalau bisnis untuk Lebaran itu atau bulan puasa, biasanya itu ini yang biasa dilakukan adalah orang tuh pesen buat di frozenin, misalnya kayak ayam gulai nih, ayam gulai Padang misalnya tuh di frozenin di kotak, masuk kotak kayak kotak tin wall gitu, ada yang isi 6, kadang-kadang buat sahur atau mungkin buat buka, itu udah kadang-kadang udah bikin PO seperti itu Mas Endar, biasanya kalau buat mau bulan Ramadan atau enggak bikin rendang juga, tapi sekarang itu sedang rendangnya itu ada yang minta jangan daging, kadang-kadang tergantung pesanan aja sih, by order juga sama, by order juga, jadi tergantung customernya, rendangnya misalnya bahan utamanya misalnya dari ini kacang merah, ada tuh kacang merah kalau sup pernah nih sup kacang merah kan ya, nah ini rendangnya kacang merah gitu, lebih awet kadang-kadang dan harganya juga cukup murah ya dibanding dengan daging gitu. Ya paling persiapannya by PO gitu, Mas Hendar, kadang-kadang juga bikin lagi ini lagi coba buat susu kurma nih Mas Hendar. Halo? Iya, susu kurma, Uni. Iya, susu kurma. Susu kurmanya itu untuk saat ini masih daerah-daerah sekitaran Depok lah, stroberi ada, saya kasih masukan buat stroberi asli ya, maksudnya bukan perisa stroberi kan, tapi benar-benar stroberinya. Terus ada juga coba kemarin tuh pisang Ambon, pisang Ambon. Jadi ada 3 rasa, original, stroberi, sama pisang Ambon. Gitu. Mungkin dari teman-teman kalau mau mampir-mampir ke Depok, silakan ke GDC, letaknya deket alun-alun, boleh itu kita sharing juga boleh gitu kan. Karena saya senang juga sih berbagi-bagi ilmu gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Dokter Siska nih mungkin gitu kan. Siapa tahu dokter lagi singgah ke Depok, ya, mampirlah ke rumah. Kalau mau jauh dari Jogja. Jogja ya. Saya ada rencana mau ke Jogja tuh dokter. Oh iya. Cuman belum tahu. Iya, maksudnya mau kunjungi teman juga di daerah Malang, tapi singgah dulu ke Jogja. Ada rencana itu. Produk berarti ya. Iya, Kabar-kabar Ibu. Ya siap dokter Siska. Nanti dijemput. Oh gitu, Masya Allah. Kalau kadang juga suka kolaborasi sharing sama bos Ervan ya, mana itu segerin. Sempet mau bikin project cendol juga, itu belum jadi cendol di Depok. Oh itu sama Pak Ervan. Ya mungkin itu aja sih kalau untuk kafe Adang ya. Jadi persiapan Ramadannya paling tetap by PO gitu kan. Terus nanti biasanya tuh pengiriman itu saya pakai Paxel. Karena kan lumayan ya, cukup membantu juga, nggak terlalu mahal pakai Paxel. Tapi itu misalnya pengiriman hari ini paling besok nyampe gitu. Karena kan kita cari yang murahnya itu. Itu aja sih Mas Endar, kalau untuk dari Depok nih insya Allah itu infonya. Makasih Mas Endar. Prof. Ya, terima kasih Uni. Selanjutnya ada lagi nih yang mau sharing nih. Mbak Gina. Assalamualaikum Mbak Gina.
Regina jadi mau sharing. Iya, Mas Hendar. Aduh, kayaknya Iya, dengar nggak sih? Dengar nggak sih suara aku? ada sih. Halo? Cuman coba lagi. Ulang Regina. Suaranya. Oke, Masih nggak kedengeran ya? kedengeran? Udah. Sudah kedengeran, Regina. Tapi kayaknya tadi aku belum bilang aku mau sharing deh. Tapi nggak apa-apa deh. Terus ini Gina siapa ya, Pak Wawan nih tadi? Iya, Pak Wawan WA saya. Katanya begini mau sharing. Oh, enggak nih. Mungkin apa ya? Tahun kemarin kebetulan memang aku ada ikut apa namanya jualan di Ramadan di dekat rumah gitu, Mas Hendar. Tapi memang tempat itu bisa disewa cuma untuk Ramadan aja gitu kan. Jadi waktu lagi habis itu selesai Ramadan ya udah akhirnya nggak jualan lagi gitu kan. Apa namanya waktu itu aku jualan kondok sama minumannya itu cendol, cuma cendolnya aku beli sih nggak bikin, pengen bikin juga cuma agak bingung di tempat, karena tempatnya di sini, lumayan mahal-mahal ya gitu kan, ada yang karena, tempat itu biasanya sewanya tuh kita ke ormas, kalau di daerah-daerah rumahku tuh di situ ada dan ormasnya tuh nggak cuma satu, jadi kayaknya agak susahnya di situ deh, kendalanya agak di tempat. Cuma untuk Ramadan tahun ini, kurang tahu juga karena aku kan nggak bisa sendirian ya, cuma temennya ini si Aldo nih anak aku, dia juga udah kelas 3 ke semester 2 lagi sibuk ujian. Jadi untuk Ramadan tahun ini kayaknya, ya ini makanya lagi ikut lihat denger-denger di sini siapa tahu ada yang bisa aku ikutan. Tapi ya coba nanti lihat, main-main di sana mungkin. Terus mungkin kalau misalnya ada butuh-butuh aku kan ada boot portable tuh yang ukuran 100 sentimeter, mungkin bisa dipakai, mungkin nanti kalau ada ide apa mungkin, bisa pakai boot itu jualan apa mungkin di sanggar atau apa kalau memang sanggarnya juga rame dan muat tempatnya. Paling sharing-nya itu aja dulu deh Mas Hendar ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Gina. Soalnya ngerjain aku. Iya. Iya, kayaknya Mas Wan ngerjain aku nih. Oke, makasih ya udah sharing. Baik, Bapak Ibu, memang ini sekolah bisnis kita sekarang memang lebih fokus untuk praktek. Jadi silakan berkreasi, praktek untuk usahanya, mulai dari kecil atau yang penting mulai dulu. Nanti bisa kita bantu untuk sharing di sini, kita bantu promosikan. Ada banyak teman-teman misalnya butuh kayak tadi ya, tentang Mustafa nih buka untuk open reseller dengan harga segini gitu ya. Itu bisa banget gitu. Oh, ada yang raise hand nih, Mansur Syah, Pak Mansur ya. Silakan Pak Mansur. Halo, Pak Mansur. Belum ada suaranya. Bukan kepencet kan ya? Pak Mansur. Nah, ini udah terbukti ya tadi dari beberapa sharing. Jadi kalau kita punya produk, kita rekrut Mbak Tika ya sebagai marketing ya. Ternyata Mbak Tika ini jago banget ya untuk promosi. Jadi jangan lupa itu, hubungin Mbak Tika sebagai frontliner ya dari jualan. Jadi, iya Prof. Ya, akhir bulan ini kita akan punya
gerobak sepeda, ada 3. Akhir bulan ini kali ya. Iya sebenarnya Prof. Dan Udah tinggal cetak stiker Prof. sudah ada 1 yang berminat di Bogor, Pak Andi ya. Ya, Iya. Pak Andi akan berjualan lumpia apa-apalah gitu. Nah, jadi masih ada 2 lagi. Kalau ada teman-teman, entah keluarganya, entah apa yang berminat, nanti hubungin Hendar. Kita bicarakan bagaimana strateginya nanti. Baik Prof. Terima kasih. Oke, sepertinya Pak Mansur nih ini kepencet ya raise hand-nya ya. Baik teman-teman, kalau memang tidak ada lagi, terima kasih banyak buat malam hari ini. Semangat terus untuk terus berkreasi, untuk mencari rezeki-rezeki yang sudah Allah sebar gitu. Semoga rezekinya berkah, rezekinya banyak, dan juga banyak juga manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu sama-sama kita berdoa dulu, semoga niat kita, usaha kita, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dimudahkan dan diberi jalan-jalan yang terbaik olehnya. Sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Prof dan Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan di jam dan waktu yang sama dengan sharing-sharing yang lebih menarik lagi. Sekarang selamat beristirahat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Siap menerima Mbak Siska, Mas Andi, Mbak Erna. Ya semua selamat istirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.